innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjut kajian yang selanjutnya, yaitu qala hadza qala Rasulullah ya. Yang mana ini? Di atas ya. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina bi 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih dikatakan ini oleh Imam An-Naisabur, oleh Imam siapa? Ridwanuddin ya. Al-Imam Ridwanuddin An-Naisabur masih dikatakan beliau ya dalam kitab Makarim al-Akhlaq. Wa qala kaifa usafir, di atasnya sedikit karena masih bersambung dengan ucapan yang di atas, ucapan Syekh. Wa qala dikatakan, siapa yang mengatakan ini? Kaisar siapa? Raja siapa? Raja siapa? Hah? Zulkarnain atau Zulkarnain. Kaifa usafir li hadzal qadar min al-mulk fa inna dunya qaliliyah faniyah. Kemudian wa milku dunya hakim falaysa hadha min ulumil himmah. Apa kata beliau ya? Ini kata hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana aku bisa berpergian mencari dunia mati-matian? Bagaimana aku mencari dunia mati-matian, sedangkan dunia itu sedikit saja dan hina. Qalil wa hakim. Qalil, apa itu hakim? Hina. Bahkan faniyah. Qaliliyah wa faniyah. Sangat sedikit. Bagaimana aku mati-matian? Katanya apa? Siapa ini? Katanya Syekh sekaligus dalam kitab ini disampaikan oleh ulama bagaimana kalau maksudnya ini ke kaisar, otomatis kaisar Zulkarnain yang tercapai. Bagaimana aku akan mencari dunia mati-matian, sedangkan dunia itu qaliliyah wa faniyah, hancur, hina. Bagaimana aku akan mencari? Karena seorang penuntut ilmu harus bersifatnya seperti itu ya. Jangan hanya di otaknya dunia saja. Otaknya dunia jadinya malas belajar. Otaknya ingin bermewah-mewahan saja, ingin makan enak, ingin tidur enak, enggak akan jadi nuntut ilmu itu. Harus ditanamkan pada diri, anakku wabil khusus untuk yang menuntut ilmu. Ini sebagai ibrah buat kita, wabil khusus di kajian ta'lim ini, jangan ingin bermewah-mewahan untuk ilmu ya. Jangan ingin bermewah-mewahan untuk ilmu. Yang kedua, jangan ingin hidup enak, jangan dunia di otaknya. Ya, maksudnya dunia di otaknya, saya nuntut ilmu supaya saya jadi kaya raya, supaya gaji saya banyak, supaya orang mencari saya, supaya saya terkenal, supaya saya begini begitu ya. Dunia saja dihitung. Dan ini juga buat orang tua. Kadang-kadang kenapa tidak mau dipondokkan anaknya? Mengapa harus di tempat-tempat yang bayarnya sampai 2 juta, 3 juta per bulan? Ya, supaya anak saya ya, nanti dia bisa jadi pegawai, supaya bisa jadi ini itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia tamat anaknya, ya, dia tes di tempat perusahaan A, perusahaan B, nggak lolos, tes lagi nggak lolos. Akhirnya dia sogok sana sini, nggak lolos juga. Akhirnya apa yang terjadi? Stres.
Uang banyak sudah dihabiskan, ya. Duit sudah banyak dihabiskan. Banyak juga ceritanya yang sampai sekolahkan anaknya ke luar negeri, sampai habiskan uang banyak, akan tetapi balik-balik apa yang terjadi? Ya. Bahkan si anak tidak ingat orang tuanya, ya. Bahkan si anak tidak mau pulang, merasa hina kalau dia pulang. Ya Allah, itu ada itu sebagai tempatnya. Sebagai tempat dia disekolahkan di Amerika, ya. Ketika dia pulang ada. Jangan kira orang Lombok ini nggak ada pergi ke Amerika, ada di apa disebutkan tempatnya. Begitu dia pulang, ya pertama dia nikah dengan orang sana, ya. Dia nikah dengan orang sana, ya. Tapi syukurlah orang yang punya nikah mualaf, masih senang. Akhirnya apa? Dia tidak akui orang tuanya. Dia bilang orang tua saya sudah menikah. Ya Allah, orang tuanya masih hidup, ya. Orang tuanya masih hidup. Dia bilang apa? Orang tua saya sudah tidak ada. Masya Allah, ya. Itu salah siapa itu? Rela orang tuanya jual sawah, jual ladang, jual itu, jual ini, ya. Yang penting dia sekolah ke luar negeri, ya, supaya dikenal orang, supaya dan mungkin maaf, orang tua salah niat, ya. Mungkin orang tua salah niat. Padahal pondok pesantren, ya, lebih-lebih di kota santri yang diajari kan ada. Itu maju, mau cari apa ada. Mengapa harus keluar? Kalau niatnya tidak baik, ya begitu, ya. Makanya perlu namanya apa? Perlu anak ini kita didik untuk apa? Tidak cinta dunia, apalagi anak-anak menuntut ilmu, ya. Masalah kalian jadi orang hebat nanti, itu hadiah dari Allah, ya. Intinya belajar dulu, ya. Belajar. Jangan pingin nanti nizar niatnya salah. Aku pingin sekolah di sini menghafal Quran supaya jadi pegawai, cepat jadi itu jadi ini. Nanti tiba-tiba nggak jadi pegawai kan nyesel, ya. Nggak pernah cita-citanya itu, cita-citanya ini. Yang penting belajar. Ya cita-citanya ya pingin sekolah, melanjutkan sekolah yang tinggi. Kalaupun diterima di tempat yang maju, alhamdulillah. Kenapa masih ngajar di tempat internasional boarding school? Alhamdulillah internasional. Punyanya bapak DPR provinsi, bukan main. Ya, nggak pernah cita-citanya supaya ngajar di situ buat apa? Ya. Kalaupun saya ya nggak ngajar di situ juga nggak masalah. Masih ada TPQ. Ya. Kalaupun itu dan ini nggak, masih ada tempat bisa saya ngajarkan keluarga-keluarganya, sudah. Begitu aja niatnya. Tapi berniat cita-cita menuntut ilmu yang tinggi itu wajib, harus, ya. Tetapi kalau kita diterima, masalah tidak diterima itu urusan belakang. Paham nggak? Di luar daerah masih aja tawarkan tanahnya. Bahkan bukan hanya tanah, pondoknya dikasih. Ini suratnya ditanya, ayo kalau mau ganti nama silahkan, dibikinkan rumah, dikasih tanah. Ini milik mau dikasih milik sendiri. Nah seperti itu. Itu hadiah dari Allah kalau yang itu. Ya masalah kita dipakai nggak dipakai, yang penting kita sudah jaga adab. Yang penting sudah jaga adab, amalkan ilmu. Itu aja. Ya. Kemudian apa? Dilanjutkan di sini. Falaisa hadza min uluwil himmah. Ya, sesungguhnya belajar karena dunia itu bukan himmah yang tinggi itu. Bukan. Nah, supaya anakku bisa paham, makanya dipisahkan sama ulama di dalam kitab ini mana yang dimaksud dengan keinginan yang tinggi, ulu wal himmah, mana yang tidak keinginan yang tinggi. Apa tanya? Kira-kira cita-cita yang tinggi bagus enggak? Bagus. Harus cita-citanya tinggi. Kan kemarin kalau jiddu, ya, kalau berusaha tidak ada himmah,
maka itu sama artinya dengan tidak ada apa-apanya. Sama artinya dengan apa? Bohong. Rajin tetapi tidak ada cita-cita juga bohong. Rajin belajar tetapi tidak ada cita-cita juga dia akan dapatkan hanya qalil saja, kata ulama. Kan? Gitu. Atau cita-cita tinggi nggak belajar, lebih sedikit lagi. Cita-cita ingin jadi itu, ingin jadi ini, tapi tidak belajar, lebih rugi lagi, lebih bodoh lagi, ya, lebih bodoh lagi. Nah, yang pas bagaimana? Cita-cita tinggi, kemudian himmahnya juga tinggi. Dengar. Tetapi apa maksudnya? Mencari dunia, ya, yang fana, yang qalil ini itu laisa uluwil himmah, bukan himmah yang tinggi. Paham enggak? Sampai di sini Mas Nur paham enggak? Sekarang maaf, ya sekarang anakku. Banyak orang pingin maaf sekali. Banyak orang pingin kuliah, pingin jadi orang hebat. Betul apa enggak? Maaf, pingin supaya pendapatannya banyak. Kuliah sampai setinggi-tingginya, pingin apa? Supaya pendapatan banyak. Makanya pendidikan kita jadi hancur karena tidak sesuai dengan ta'limul muta'allim. Paham enggak? Paham enggak? Banyak orang sekarang kuliah, ya, kuliah untuk apa? Supaya gajinya banyak. Oh, kalau kuliah, saya kuliah sampai doktor supaya saya diterima di universitas ini, kan gajinya lumayan. Itu katanya jujur dia. Ya alhamdulillah kita tahu dia jujur kan. Ya, supaya gaji kita lah. Ya, kalau gaji itu hadiah dari Allah. Paham? Sekarang banyak orang cita-cita mati-matian supaya apa? Supaya dia dapat gaji banyak. Gaji itu hadiah dari Allah. Ya. Itu apa? Tidak seberapa, kata ulama, qalil, sedikit saja. Makanya harus bedakan mana cita-cita tinggi, mana cita-cita hubud dunia. Paham nggak? Bedanya apa? Kalau dia cita-citanya tinggi, semangatnya tinggi, itu baru namanya cita-cita. Paham? Tapi kalau ada embelnya dunia, embelnya dunia, falaisa minal uluwil himmah, kata ulama. Itu bukan himmah itu namanya, itu nafsu namanya. Paham? Dulu apa juga begitu, nggak tahu mana bedanya cita-cita tinggi, mana dengan nafsu tinggi. Beda dengan baik-baik. Kalau cita-citanya tinggi, berarti dia belajar, dia semangat, dia hadir setiap hari, kemudian dia sekolah setinggi-tingginya, tidak pernah itu dan ini. Tapi kalau dia cuma sekolah, ya, kemudian cita-citanya supaya saya gajinya besar, supaya saya duitnya banyak, supaya nanti saya punya mobil mewah, rumah mewah, sawah banyak, ladang banyak. Kalau itu bukan cita-cita namanya. Tapi apa? Namanya hubud dunia namanya. Paham? Laisa minal uluwil himmah. Jadi kalau orang yang begitu, itu yang nantinya nyogok mainnya. Tak begitu dia sekolah sampai S3, nggak diterima di universitas untuk ngajar, akhirnya apa? Dia nyogok. Dia tidak diterima ngajar di sekolah, mungkin karena kapasitas ilmunya yang minim. Ya, karena kan dia ilmunya yang minim ataupun pengetahuannya yang tidak atau akhlaknya yang kurang baik dan lain sebagainya, akhirnya tidak diterima. Atau memang istilahnya di madrasah itu tidak membutuhkan dan lain sebagainya, tetapi rela dia geser kawan, dia masuk, dia sogok. Ada itu. Ada kan yang melamar di guru negeri yang kapasitasnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang dipegangnya, sampai nyogok berapa kemarin katanya keluarga itu, ya, ada sampai mau 30 juta dia nyogok, mau 30 juta dia, ayo 30 juta, gajinya seberapa honorer, ya, gajinya seberapa, lebih banyak gaji apa, ya. Walaupun tidak honorer, ya. Karena akhir bulan terima terus, ya, itu hadiah dari Allah, ya. Dikasih nggak dikasih alhamdulillah, ya. Ya kalau nggak dikasih ya bismillah, itu yang penting. Karena kalau sudah niat dari awal bagus,
Niat dari awal bagus. Nuntut ilmu niat dari awal. Anakku niat dari awal bagus. Saya nuntut ilmu di sini supaya saya apa? Supaya saya bisa agama. Kemudian saya cita-citanya tinggi jadi ini jadi. Itu bagus. Tetapi kalau ada misalnya supaya saya kaya, supaya ini itu udah laisa minal himmatil uluhiyah, ya, bukan himmah. Nanti itu biasa kembalinya akan apa istilahnya merasa, kalau bahasa kita itu jika tidak sesuai dengan keinginannya maka dia katakan tidak ada guna dengan berduit, tidak ada guna pula lah, tidak ada guna. Akhirnya apa? Putus asa larinya, ya, tidak bersyukur kepada Allah, ya, putus asa. Akhirnya apa? Lalu ya buang di, lalu buang di kemana? Ya maaf ya ke tempat-tempat yang dia lepas gurunya itu, dia pergi kerja ke yang tidak layak, ya halal tapi tidak layak, ya. Ada pekerjaan yang halal tapi tidak layak untuk seorang penuntut ilmu, seorang yang sudah punya gelar banyak dan lain sebagainya. Ada. Akhirnya dia kerjakan ya seperti yang sudah kita kerjakan Nabi, dia kerjakan, ya dia pergi ke tempat-tempat wisata, dia kerja ke yang tidak layak, yang seharusnya dia tidak kerjakan itu, ya mungkin halal ya halal, ya begitu ya. Tapi kan masih karena dia tidak sesuai dengan yang dia inginkan, gajinya kurang, ya akhirnya dia tidak puas dengan itu, ya buat sudah dia pergi, baru ngajar di situ 1 bulan 2 bulan, gajinya tidak pas, pergi pindah lagi, gajinya tidak pas, pindah. Karena kenapa? Niatnya dulu yang salah, paham nggak? Makanya harus bedakan mana himmah, mana tidak himmah. Itu sama-sama mirip-mirip ini. Makanya anakku perbaiki niat kalian dari sekarang. Karena banyak orang sekarang niatnya sekolah, niatnya tinggi sekolah untuk apa? Supaya gajinya banyak, supaya uangnya banyak. Kayak di situ ada. Aku banyak sekali. Dia pergi sekolah ke jurusan perpajakan. Dia pergi sekolah ke jurusan apa? Perpajakan. Padahal dia mau didaftarkan di tempat agama sama orang tuanya, ya. Sama sama keluarganya, bukan orang tuanya, sama kita lah mau daftarkan dia, ya kan dia. Tapi apa? Dia sekolah, dia bawa dia anak ini, himmahnya tinggi, tetapi himmah yang tadi itu, walaysa minal himmah uluhai tadi itu, ya, yang bukan himmah tetapi hubbud dunia larinya. Dia dan orang tuanya pingin kita sudah sarankan ke agama saja dia. Akhirnya apa? Dia pergi ke satu universitas di Mataram, jurusan perpajakan. Akhirnya apa? Ya, dia dijanjiin sama siapa? Sama dosennya. Akan kalau dia sudah lolos akan begini, dia dikirim ke Bali, dia dibiayai siswakan, dia akan dipekerjakan di perpajakan nasional dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Begitu dia tamat, ya, nggak ada yang nyari lagi. Dulu dia dicari. Sebelum dia skripsi lah dan sebagainya, sebelum dia dicari. Akhirnya dia pulang. Sekarang apa? Nyeselnya minta ampun, biayanya banyak, ya, bayar itu bayar ini banyak. Sekarang apa? Dia karena mungkin keinginan yang begitu besar tidak tercapai, depresi larinya, ya. Akhirnya apa kata dengan Tuhan? Lelah membiayai, lelah, darah masih pengangguran, masih, ya. Saya bilang sama Tuhan, nggak usah terlalu besar keinginannya, nggak usah terlalu besar keinginannya mau dapat gaji banyak. Sudah, dia ikut saja dulu. Mana di kantor-kantor perpajakan terdekat, mungkin di Selong, ya ikut mungkin tukang catat dulu atau apa, ya apalah begitu. Nanti lama-lama kalau sudah kita kalau bahasa kita latabilitas kita bagus, atau kerja kita bagus, pasti kita dinaikkan, naik level, ya, naik level. Lama-lama kita jadi direktur perusahaan, ya, perusahaan perpajakan. Makanya saya bilang memilih sekolah anak harus lurus niat. Karena memilih lurus niat hasil apa? Depresi, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Paham nggak? Karena memang awal dia sekolahkan anaknya supaya anaknya gajinya banyak.
Memang itu dia inginkan kita dengar dari kesaksian dia. Paham nggak? Berarti siapa yang salah? Siapa yang salah? Salah orang tua, salah anak yang berlebihan. Ya. Makanya diperbaiki sama ulama. Bagaimana cita-cita kita? Cita-cita wajib bercita-cita tinggi, wajib menuntut ilmu, wajib berusaha dalam belajar sebaik mungkin, ya. Berjuang bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalaupun kita diterima di tempat yang maju, alhamdulillah. Enggak pun, ya enggak masalah. Kita amalkan sekemampuan kita. Kalau kalian nih, misalnya nih, kan jurusan agama, ya. Kalau mau lanjutkan, kalau diterima di negeri syukur, ya. Enggak diterima di negeri, masih banyak tempat-tempat swasta, pondok-pondok pesantren, tempat mengajar dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati. Justru yang mengajar di pondok-pondok pesantren itu rezekinya berkah. Begitu. Kalau diterima di negeri syukur, ya bisa jadi PNS, ya gajinya lumayan. Ya. Kalaupun tidak, kita masih banyak tempat-tempat yang lain. Kenapa? Niatnya lurus. Waktu nuntut ilmu, itu sebabnya anak-anak ma'had walaupun dia tidak kuliah dan lain sebagainya punya pondok-pondok pesantren seperti Buya, kan? Seperti Buya kita di sini, ya. Walaupun S1 belum didapatkan, tetapi pondok pesantrennya besar, pengajiannya banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Ikhlasnya untuk ilmu dan orang tuanya menyekolahkannya di tempat agama. Dia punya pondok pesantren besar. Paham kan? Nah begitu. Nah kalau cita-citanya duit itu bukan himmah namanya katanya. Kalau cita-citanya cari dunia, falaisa minal himmah, bukan himmah itu katanya. Faqala al-hukama. Ya. Maka seorang yang ahli hikmah, ya, mengatakan apa? Safir lihasilulaka, ya, minad dunia wal akhirah. Maka kalau kamu pingin cari dunia, nih apa katanya? Kalau kamu pingin cari dunia, safir saja. Berpergian sudah, merantau saja. Kalau pingin cari dunia, nah itu katanya. Betul ya. Kalau di Lombok sedikit gajinya. Tapi kalau sudah keluar itu 1 juta, 2 juta, 3 juta itu dapat. Belum dari tunjangan guru, belum dari apa lagi? Dari kalau ada, ya kalau di luar itu otomatis padat itu, sampai jadwal kita tolak itu, ya. Jadi kita tolak, artinya banyak orang membutuhkan kita kalau di luar. Terus kemudian pokoknya kalau hitungan 2 juta, 3 juta itu sedikit. Kan 3 juta itu gajinya PNS itu, ya. Gajinya PNS 2 juta, 2,5 itu gajinya PNS. Kalau di luar itu lebih banyak gajinya dari PNS. Sampai masyarakat kita, apalagi ketika di Batam itu, mengajar di Batam itu, belum dari yayasan dapat, dari guru dapat, belum dari tunjangan guru ngaji dapat, tunjangan dari panti asuhan dapat. Kira-kira hampir tembus 5 juta lah, sampai masyarakat kita katakan, berapa gajimu anakku di Batam? Alhamdulillah dapat 2,5, 3 juta. Lebih banyak gajimu dari masyarakat di sini katanya. Lebih banyak gajimu dari PNS. Simpanlah duitnya, atur dengan baik. Ya buat kendala yang begitu. Ya. Apalagi di luar. Kalau di Lombok, ya sedikit tapi berkah. Dia kalau di Lombok ini sedikit tapi berkah. Walaupun dapat kita 500, 400, ya 300 itu tapi berkah. Ya, berkah bisa kita beli itu beli ini. Ya. Begitu, paham? Paham nggak? Kalau kamu ingin cari dunia, kata ulama safir, pergi. Ya, lihasilaka dunia wal akhirah. Ya. Kalau kamu ingin cari dunia awalnya, ya maka safirlah, pergilah. Karena kalau kita di luar ya begitu ya, pergi. Dan juga insya Allah ya perjuangan juga kita dapatkan minat dunia. Paham? Faqala hadza Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna Allah yuhibbul ma'ali al-umur wa yukrahu safsafiha. Ya safsafiha. Ya. Dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yang diriwayatkan oleh siapa ini? Ya? Imam Hasan. Inna Allah, sesungguhnya Allah
yuhibbul ma'alil umur. Senang bagi orang-orang yang keinginannya kuat. Paham enggak? Senang Allah. Paham? Allah senang yang punya cita-cita, keinginan yang kuat. Allah senang itu. Saya ingin begini, ya, saya ingin menjadi orang yang alim, saya ingin doktor, saya ingin jadi profesor, saya ingin S2, S2. Boleh, dan Allah senang itu. Yang penting jangan sampai tadi itu apa? Sampai benci, sampai apa? Cinta, hubud dunia aja. Yang penting jangan sampai hubud dunia. Silahkan, Allah senang apa? Allah senang yang bercita-cita ma'alil umur, keinginannya kuat. Nah, tapi apa yang Allah benci? Wa yuqrahu safsafiha. Tetapi Allah benci terburu-buru. Paham? Paham gak Nizar? Safsafiha itu maknanya terburu ya. Safsafiha, terburu. Allah benci, terburu-buru itu Allah benci. Jangan terburu-buru. Ini kalian nih, ingin 2 tahun, ingin selesai dari sini, ingin baru 2 tahun, belum kan orang jatahnya sekolah 3 tahun, dia 2 tahun setengah sudah ingin pulang, ya. Sudah ingin apa lagi? Ingin melanjutkan ke tempat lain, selesaikan dulu, ya sampai 3 tahun, standar orang sekolah seperti biasa, jangan sepotong-potong. Setelah itu baru sekolah, lanjutkan ke tempat lain. Allah tidak senang yang terburu-buru itu. Paham gak? Paham gak? Nah, kemudian fala ta'jal bi amrika wastadimu fama salla asaka kamu stadini. Ya. Fala ta'jal. Waqila dikatakan, fala ta'jal, janganlah terburu-buru dalam pekerjaanmu. Jangan terburu-buru. Ini milih apa? Bercita-cita tinggi, milih baca doa selesai sekolah. Cita-cita tinggi, milih tipe maaf ya. Maaf ya. Kalau milih sekolah lanjutan studi tipe luar, baru udah setahun, wah milih lalu. Ya. Baru setahun, baru 1 tahun sudah pengen disuruh sama apa? Disuruh orang tuanya belikan pisah. Ya, jual tanah, jual itu, pergi. Baru dia 1 tahun. Kan standar orang sekolah berapa tahun? 3 tahun. Kalau sanawiyah 3 tahun, kalau MI 6 tahun, atau SD, terus apa? Aliyah 3 tahun. Ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Bapak jualan ke tanah. Kami anak lalu sekolah tiba maaf Yaman, lalu sekolah tiba Mekah, lalu sekolah tiba Mesir. Baru 1 tahun, umurnya masih kecil. Ya. Baru dia sanawiyah mungkin atau tingkat 2 lah atau kelas 2, ya baru 2 tahun udah mau berangkat. Allah tidak senang hal itu. Dan biasa yang seperti itu apa jadinya nanti? Maaf, biasa masa koda. Tawaran masa koda. Marah paut. Di nama waktu nak masak, wah geri. Wah. Paham? Jadi untuk kelorang paut masa koda dinamai marah apa punti masa koda dinamai. Paham? Ya orang masak karbitan. Selesai dulu, mun bau, mahat dulu, mahat terus, mahat ya daftar. Selesai daftar ya mungkin udah daftar dari awal, tiba-tiba datang panggilan tingkat 2, tingkat 3 nggak masalah. Tapi paling bagus sampai selesai, baru pergi sekolah keluar. Paham nggak Nizar? Belajar dulu, kena dulu belajar. Agitlah betul-betul matang ilmu kita. Paham enggak? Betul-betul matang. Makanya fala ta'jal bi amrika. Jangan terburu-buru dalam perkaramu. Ya. Fala shola'asaka kama stadimu. Ila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullahu taala kuntu balidan. Akhrajtaka muwadhabah fid darsi. Wa iyyaka wal kasal fa innahu syukmun wa afatul azimah. Masyaallah nih. Makanya anakku, orang dulu belajar itu bertahun-tahun. Bahkan pernah dengar ceritanya Ibnu Hajar? Pernah dengar ceritanya Ibnu Hajar yang sampai bertahun-tahun masih belum paham pelajarannya sehingga putus asa, sehingga suatu saat beliau jalan di satu sungai melihat titikan air
baru melihat ke bawah, dia lihat apa? Batu itu berlubang. Ya. Padahal dengan tetesan air bisa batu itu berlubang. Akhirnya dia mikir, jangankan kepalaku yang bukan batu, ya jangankan kepalaku yang bukan batu, batu saja kena tetesan air dia bisa berlubang. Apalagi kepalaku yang bukan batu. Ya, masih bisa mikir. Setiap hari ditetesi sama ilmu, pasti aku bisa. Akhirnya dia balik lagi. Dia sudah kabur dari pondoknya. Kabur dari pondok dan bicara pamit. Kabur. Akhirnya apa? Setelah itu dia balik. Dia minta maaf ke kiainya. Ya Syekh, saya minta maaf. Yang awalnya tadi aku mau kabur, aku putus asa. Udah sekian tahun yang ngaji, 10 tahun dia ngaji, dia yang tahu apa-apa. Makin dia rombok balik. Akhirnya dia tambah lagi bertahun-tahun sehingga beliau menjadi ulama besar, sehingga dikenal di seluruh dunia dan mengarang banyak kitab, ya, sehingga beliau menjadi muftil a'immah, menjadi muftinya umat. Luar biasa. Nah begitu, paham nggak? Ini jabaruna 2 tahun milena wah. Nah kurang bagus. Maaflah kumudara batur. Seandainya dia baru kelas 2 aliyah, dia berangkat, ya mungkin itu rizkinya. Tetap kalau dia nggak mau, misalnya, ya mungkin itu tuntutan kan. Dia pergi ke luar negeri sekolah, Yaman kan, kemana-mana itu belum selesai, umpama sekolahnya. Ya kalau dia memaksa orang tuanya, mungkin orang tuanya kaya, kemudian dia paksa, dia dibelikan visa sama orang tuanya, kemudian berangkat, tapi dia masih kecil, masih kelas masih belum, jangankan dia bisa kitab-kitab yang Masarmatan Jumlah saja belum dia bisa. Nah itu kurang bagus, ya. Kurang bagus. Nah paling bagus selesaikan dulu, ya 3 tahun mungkin standar orang Indonesia lah. Sekolah sanawiyah, aliyah 3 tahun dan lain sebagainya baru berangkat. Nah, paham nggak? Fahimtum, jangan terburu-buru. Nanti bukan himmah namanya kalau terburu-buru itu. Paham nggak Nizar? Oh, himmah. Saya habis 2 tahun sekolah di Baitul Upas, langsung saya pergi ke Yaman. Sudah saya disetorkan saya suruh paksa orang tua saya nanti untuk pergi ke Yaman supaya ini cepat jadi ini, cepat jadi itu. Goblok. Ya, bogoh ada, tidak bodoh lagi, bogoh ada. Ya. Jangan begitu. Nah, paham nggak Pak Intum? Nah, dari sini kita pahami, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, nanti insya Allah nanti kita lanjutkan gimana Abu Hanifah berpesan kepada siapa? Li Abi Yusuf, ya, berpesan kepada murid.